Perkenalkan, nama saya Thalia Wahyu Karistia dengan NIM 1944350 PT 08182 dari kelompok 27. Saya akan mempresentasikan hasil kegiatan mini project acara 1, uji viabilitas biji. Pendahuluan, viabilitas merupakan kemampuan biji untuk berkecambah pada waktu dan lingkungan yang sesuai. Viabilitas biji merupakan daya hidup biji yang ditunjukkan melalui proses pertumbuhan biji. Utami 2013. Cara menghitung viabilitas biji yaitu dapat dilakukan dengan membagi benih yang tumbuh dengan benih yang ditanam yang dikalikan dengan 100%. Rumus viabilitas biji yaitu viabilitas sama dengan jumlah benih yang tumbuh dibagi jumlah benih yang ditanam dikali 100%. TEFA 2017. Tujuan mini project. Tujuan mini project yaitu untuk mengetahui kualitas biji dengan perkecambahan secara langsung, mengetahui tinggi kecambah, dan mengetahui jumlah biji yang berkecambah. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu botol plastik, kapas, kamera, cutter, dan penggaris. Bahan yang digunakan yaitu biji telang dan air. Metode. Yang pertama, kontrol. Biji tidak diberi perlakuan. Yang kedua, direndam air selama 12 jam. Langkahnya, yaitu biji bunga telang dimasukkan ke dalam botol plastik, lalu tuang air ke dalam botol plastik. Biji yang terapung dibuang, dan biji yang tenggelam dipakai untuk praktikum. Biji direndam selama 12 jam. Yang ketiga, direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Rebus air hingga suhu mencapai 100 derajat Celcius atau mendidih. Lalu, matikan kompor. Biji dimasukkan ke dalam botol plastik, dan air rebusan dituangkan ke dalam botol plastik. Biji direndam selama 12 jam. Kegiatan praktikum. Yang pertama yaitu persiapan media. Persiapan media dilakukan dengan menyiapkan botol plastik dan kapas yang sudah ditata di dalam botol plastik. Selanjutnya, biji yang telah diberi 3 perlakuan dimasukkan ke dalam botol plastik. Air dituangkan secukupnya untuk membasahi kapas. Yang kedua, germinasi biji. Untuk yang pertama, germinasi biji kontrol. Germinasi biji yang diberi perlakuan kontrol, yaitu biji tidak diberi perlakuan sama sekali. Tunjung 2018 menyatakan bahwa biji tanaman kontrol merupakan biji yang tidak diberikan perlakuan apapun dan akan lebih lama tumbuh. Yang kedua, germinasi biji direndam air biasa selama 12 jam. Germinasi biji yang dilakukan yaitu biji direndam dengan air biasa selama 12 jam. Saragi et al. 2020 menyatakan bahwa perendaman menggunakan air biasa merupakan salah satu perlakuan fisik untuk memecah dormansi biji. Perendaman dengan air biasa dapat dilakukan selama 12 jam atau 24 jam. Yang ketiga, germinasi biji direndam air dengan suhu awal 100 derajat selama 12 jam. Germinasi biji yang dilakukan yaitu dengan perlakuan perendaman air dengan suhu awal 100 derajat Celcius atau mendidih selama 12 jam. Putra et al. 2019 menyatakan bahwa perendaman dengan air panas akan meningkatkan permeabilitas kulit biji sehingga mempermudah masuknya air ke dalam benih melalui proses imbibisi. Germinasi biji yang direndam dengan air panas akan lebih cepat berkecambah dibandingkan dengan biji yang direndam dengan air biasa. Selanjutnya, peletakan dan penyiraman biji. Biji akan diletakkan di atas kapas pada botol plastik dan diberi air. Biji harus diletakkan di tempat yang terang agar membantu proses perkecambahan. Penyiraman biji dilakukan secukupnya agar kapas tidak lembab. Promidia et al. 2017 menyatakan bahwa perkecambahan dapat dibantu dengan penyiraman. Pengukuran dan pencatatan hasil praktikum dilakukan setiap 1 minggu sekali selama 2 minggu. Parameter yang diukur yaitu tinggi kecambah dan jumlah biji yang berkecambah. Parameter diukur setiap 1 minggu sekali dalam 2 minggu. Hasil dan pembahasan. Tabel pertama yaitu tabel viabilitas biji dari biji Clitoria ternatea atau bunga telang. Jumlah biji yang tumbuh 0, jumlah biji yang mati 5. Pada perlakuan kontrol, air biasa dan air suhu awal 100 derajat Celcius dengan persen viabilitas 0%. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa hasil perkecambahan biji bunga telang tidak ada yang berhasil.
Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi viabilitas biji yaitu waktu perendaman, bahan merendam, waktu dormansi biji, kebutuhan air, dan suhu lingkungan. Pada praktikum kali ini, waktu dormansi biji sangat berpengaruh terhadap perkecambahan, karena waktu dormansi setiap biji itu berbeda. Tabel kedua yaitu pertumbuhan tanaman. Perlakuan kontrol, biji pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Untuk tinggi tanaman minggu ke-1 yaitu 0, tanaman tinggi minggu ke-2 yaitu 0. Begitu pula pada perlakuan air biasa dan air suhu awal 100 derajat Celcius dengan rata-rata 0. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa rata-rata tinggi tanaman meningkat setiap minggu seharusnya. Hasil tidak sesuai dengan literatur. Rata-rata tinggi pada perlakuan kontrol direndam dengan air biasa selama 12 jam dan direndam dengan air suhu awal 100 derajat Celcius adalah 0, karena biji tidak berkecambah. Seharusnya, tanaman yang direndam dengan air suhu awal 100 derajat Celcius dapat berkecambah lebih cepat dibandingkan dengan yang lainnya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi viabilitas biji yaitu waktu perendaman, bahan merendam, waktu dormansi, kebutuhan air, dan suhu lingkungan. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa viabilitas merupakan kemampuan biji untuk berkecambah pada waktu tertentu dan lingkungan yang sesuai. Tanaman yang direndam dengan air panas seharusnya lebih mudah berkecambah dibandingkan dengan tanaman yang hanya direndam dengan air biasa. Karena air panas akan meningkatkan permeabilitas kulit biji, sehingga mempermudah masuknya air ke dalam benih melalui proses imbibisi, dan tanaman mudah berkecambah. Hasil tidak sesuai dengan beberapa literatur, karena waktu dormansi biji mempengaruhi perkecambahan biji. Berikut daftar pustaka. Berikut lampiran dari perhitungan viabilitas. Yang pertama, kontrol, viabilitas 0%, direndam dengan air biasa selama 12 jam, viabilitas 0%, dan direndam dengan air suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam, viabilitas 0%. Footage video kegiatan mini project. Berikut footage video kegiatan mini project. Sekian presentasi mini project dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.